Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita yang rame-rame sekarang. Kita sekarang bersama Bang Juju, aktivis Islam, pengacara Muslim, ya, yang banyak membela ulama dan para aktivis yang dalam tanda kutip dikriminalisasi oleh rezim. Wah. Dan juga ini senior saya di UI. Dan sekarang Bang Didit, Kang Didit. Nah, Kang Didit. Assalamualaikum warahmatullahi Ketua wabarakatuh. Umum bergerak untuk rakyat bersama Gerakan Rakyat yang sekarang adalah bergerak untuk Anies. Ya, for Anies Presiden. For Anies Presiden. Ya, ya. Jadi teman-teman lagi-lagi ini soal Anies-Anisan ya. Harga mati nih Anies mah nggak ada jual menawar. Siap-siap ya teman-teman. Presiden. Jadi yang nggak suka Anies-Anisan ya mau nggak mau harus suka karena kalian akan terus melihat konten Anies-Anisan. Nah, jadi ada berita nih teman-teman ya, Nasdem bela safari politik Anies dari tuduhan melanggar etika ya. Jadi benar ya Anies dituduh melanggar etik, tidak etis ya. Oleh Dituduh. Bawaslu. Iya, ada beberapa pihak ya. Contohnya ya ada yang disebut tadi juga partai-partai tertentu ya, sekjen partai tertentu mengatakan Orang-orang Anies tertentu. start kampanye, start kampanye, tidak etis. Wah, nanti kita bandingin dengan yang lain. Langsung aja nih Kang Didit. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak ya. Ya, sebetulnya bagi relawan nggak usah mencari kambing hitam lah ya. Yang jelas sebetulnya yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini sebenarnya salah satu bentuk silaturahmi. Karena kebetulan beliau tuh setelah selesai tidak menjabat sebagai gubernur kan, wajar dong ibaratnya. Nah, jadi sebagai pejabat publik lagi. iya, bukan pejabat publik dia intinya. Dan kedua juga intinya, kalau kita mau fair nih, saya sebut aja deh, Bawaslu juga harus fair. Jangan memojokkan beliau ibaratnya ya. Ya saya masih contoh, saya nggak perlu menyebut nama, itu yang bagi-bagi sembako pakai foto segala macam itu gimana itu? Usut dong ya. Tanya dong ibaratnya, jangan hanya ini aja. Terus ada juga kata calon bacalek ya, nggak boleh pasang-pasang sebelum belum waktunya. Ngurusin kayak begituan, kayak gitu diurus-urus. Yang urus nih pelanggaran nih ya. Pelanggaran yang jelas-jelas di depan mata, apalagi yang sedang lagi hangat-hangat, apa perlu kita sebutkan di sini kan? Masalah penyeleksian partai gitu kan. Nah, itu kan yang ngomong dari orang dalam sendiri ibaratnya. Nah, itu juga harus diusut tuntas. Jangan yang remeh-temeh diurusin, yang besar-besar pura-pura jadi amnesia gitu kan. Nah, ini nanti kan menjadi citra juga buat Bawaslu atau KPU juga. Yang jelas begini ya, kalau saya melihat ini sebetulnya seperti mencari jarum di jerami yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi disebutkan atau pihak-pihak tertentu yang mencari kelemahan Mas Anies sebetulnya. Kalau kita mau fair udahlah 2024 ayo kita bertarung secara fair. Berkompetisi Secara sehat, nggak usah belum apa-apa sikut menyikut karena takut nanti yang satu menggembosi ini yang ini akan digembosi. Ya nggak usah kayak begitu, udah basi lah, rakyat ini udah pinter. Gitu. Jadi buat Mas Anies Baswedan tetap aja terus Mas, ibaratnya konsisten. Kita rakyat mendukung, bukan hanya relawan juga bagian dari rakyat. Jadi nggak usah takut, ibaratnya kita akan selalu solid. Anies Baswedan calon presiden RI 2024 itu harga mati. Ya gitu ya. Sekarang coba Sekarang Bang Juju. apa ini ya tanggapannya ya, mungkin lebih dari sisi atau aspek legal kali ya. Iya, Jadi advokat. iya, jadi sebetulnya kalau Bapak Anies Baswedan baru hari ini atau kemarin ya 1-2 hari ini kayaknya pihak Bawaslu tuh udah mulai mempersoalkan. ya halo kemana aja. Nah, baru mempersoalkan, jadi seolah-olah katanya Anies Baswedan apa istilahnya curi start lah, cari pengaruh lebih dahulu lah, kampanye lebih dulu lah. Yang kemarin bikin baliho di mana-mana. Itu bukan bentuk kampanye sebenarnya dilakukan. Tadi rekan saya mengatakan bahwa bentuk silaturahmi yang kebetulan diundang di mana-mana ya oleh rakyat, oleh masyarakat, sehingga beliau hadir di berbagai daerah dalam rangka silaturahmi itu tadi. Tidak ada unsur atau dalam hal ini ya katakanlah niat misalnya atau sebagai calon, misalnya dia mengatakan salah satu calon presiden, kan tidak ada sama sekali niat seperti itu. Ya, jadi dalam Islam itu silaturahim itu kalau ada di pengundang itu wajib hadir loh Pak. Oh, iya benar. Betul ya Pak ya? Diundang itu wajib hadir.
Kalau nggak diundang tuh nggak wajib hadir. Jadi beliau Anies Baswedan itu di berbagai daerah banyak sekali undangan-undangan masyarakat, kelompok masyarakat yang belum bisa atau belum sanggup dihadiri, Iya, Pak. atau mungkin kelihatannya ada yang nggak suka, antusias rakyat seluruh Indonesia dalam menyambut Mas Anies luar biasa. Kayaknya udah jadi apa kayak Iya, itu faktanya memang demikian kan, Pak. Sambutan terhadap beliau dari kelompok masyarakat di daerah itu sangat luar biasa. Dan itu nggak Amazing gitu ya, luar ada biasa. rekayasa loh. Tidak ada rekayasa. Jadi mereka hadir rela Tulus. dengan biaya sendiri, Betul. ya, tidak ada sumbangan termasuk atau kita ya. Oh iya, kita juga. Beberapa kali kita hadir di daerah Jawa Barat terutama ya. Iya. Wah, itu dahsyat sekali. Jadi kembali ke kalau kita mengacu pada aturan pemilu ya, Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017. Jadi ini kalau dikaitkan secara langsung Bapak Anies Baswedan itu sama sekali tidak ada, atau katakanlah sampai detik ini beliau belum secara formal sebagai salah satu calon dari partai politik manapun, tapi secara normatif gitu ya, Ya, dicalonkan sudah sebagai didukung. calon presiden. Bahwa didukung iya, sekarang sampai saat ini baru Nasdem. salah satu, baru Nasdem. Jadi masih dibutuhkan memenuhi suara kira-kira 2 parpol lagi yang akan datang ya. Itu seperti itu. Kalau itu Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Pak. kalau dalam waktu dekat, kemudian 2 parpol lagi mendukung, ya gitu ya. Kita sebutlah Demokrat dan Demokrat PKS ya, atau tetap PKS solid. mungkin yang harapannya begitu. Sering dituduh Demokrat. Iya. Jadi bukan seperti itu juga, Pak, pastinya. Jadi kalau kita tunggu, mudah-mudahan Demokrat atau PKS itu bisa mendukung, maka lengkaplah sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemilu 2017, maka dipenuhilah unsur minimal 20% itu. Harapan kita seperti itu. Jadi kalau kemarin atau lusa itu Bawaslu sudah mempersoalkan tentang kampanye, katanya Anies disinyalir sebagai suatu bentuk kampanye, dan itu enggak benar, salah benar. Jadi kalau Bawaslu menerapkan seperti itu ya harus diterapkan kepada calon-calon yang lain juga, yang mereka melakukan safari lah, bagi-bagi sembako lah, pasang billboard yang gede-gede ya. di mana-mana. Billboard ya? Oh iya, billboard di mana-mana. Gede-gede, biaya segede-gede mahal ya? gaban. Mahal loh Pak itu. Atau duitnya saya dari mana? Oh iya, mahal loh itu. Mahal. Malah nggak masang ya? Emang Iya, ada Mas Anies. satu billboard itu setahu saya nggak cukup Iya. 1 juta itu. Kalau misalnya ada yang masang itu pun itu mungkin dari Relawan. yang relawan atau yang mencintai Mas Anies. Jadi- Baliho, bukan Iya. billboard. Jadi kita Iya, kalau beda. ada istilah ini Pak ya, equality before the law ya, kesamaan hukum bagi semua warga negara, bagi semua pihak. Maka itu harus diterapkan juga kepada semua orang, termasuk di dalamnya adalah Bapak Anies Baswedan. Jadi jangan pilih-pilih gitu ya. Jadi buat Bapak tebang. jangan coba-coba mancing-mancing ikan paus lah. Yang satu dipilih, satu ditebang, kan gitu nggak fair lah dari sekarang. Jadi kita bermain saja secara fair Rakyat sesuai itu dengan udah pintar ya Pak ya. undang-undang. Sebagai negara hukum katanya begitu. Ada hal yang menarik nih Bang Juju ya, kalau kita baca teman-teman di Airmall, Airmall. di airmall.id berita hari ini ya, justru disebutkan nih Bawaslu harusnya tegur Jokowi dan menterinya, bukan Anies Baswedan yang sudah tidak memiliki jabatan. Itu beritanya hari ini ya, teman-teman bisa cek di airmall.id. Ya, ini dikatakan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam. Saiful Anam melakukan, jika melihat kenyataan yang ada, maka jelas sesungguhnya yang curi start adalah Jokowi dan beberapa menterinya. Ini menarik teman-teman. Bisa dibaca apa kata si Pak Saiful ini. Kalau Bawaslu ingin melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan kampanye sebelum waktunya adalah Jokowi sendiri dan bahkan menteri-menterinya yang mulai mengampanyekan diri di hadapan publik. Akademi Universitas Syahid Jakarta ini menilai sangat naif bagi bla 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 ya, oke. Padahal publik melihat Jokowi pun sering mengampanyekan menteri-menterinya dalam berbagai acara yang dihadirinya. Nih, kalimat dari Pak Saiful, misalnya di hadapan publik secara terang-terangan mendukung rambut putih. Iya. Kemudian di hadapan Prabowo, selanjutnya bahkan di hadapan Sandiaga Uno pada acara Kadin menyatakan capresnya ada di sini. Bahkan ada kata Pak Saiful Anam lagi, di ATM BUMN sempat beredar video Erick Thohir yang mengkampanyekan revolusi akhlak. Namun Jokowi bahkan Bawaslu diam saja. Iya, kan dulu tersebar berita itu juga ya, tadi menyambung tentang adanya informasi tentang Menteri BUMN Erick Thohir itu posternya kan sebar di beberapa di restoran Padang. Di Padang juga kan ada juga iya, ada juga tersebar. Berarti ada stiker tuh. Ada stiker tuh di pom bensin sama di ATM itu ditemukan juga. Nah, artinya hal seperti itu, kejadian atau fakta hukum seperti itu sudah terjadi sebelum jauh-jauh hari sebelum
kasus yang dikasuskan lah Anies Baswedan seperti itu. Artinya ingat nggak 2 minggu lalu pertemuan Jokowi dengan katanya apa simpatisan atau apa di Senayan. Bukan di Istora lagi, Gelora. Oh, iya, Gelora Oh, Senayan. Istora lebih kecil. Gelora itu Rambut putih, itu jelas-jelas itu fakta hukum ya seperti itu. Bagaimana akan dibandingkan dengan Bapak Anies Baswedan yang sekedar untuk kunjungan silaturahim kepada para itu Bawaslu kemana? ya jadi kita berharap itu bertindak secara adil gitu sesuai dengan yang berlaku. Begitu Mas Haji kira-kira. Zaman sudah berbeda, Oh intinya ini teman kita juga nih. bisa lebih baik lah. Lagi di Ermol ya. Ermo. Anies dituding curi start kampanye. Ujang Komarudin. Jokowi harusnya tidak endorse capres tertentu. Oh, betul Kang itu. Ujang, apa kabar Kang Ujang ini? Iya. Akademisi Iya. di Universitas Al-Azhar, Iya. pengamat politik. Oh, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR, Ujang Komarudin. Salam Kang Ujang Salam. dari Orang Sunda soalnya nih. Iya. Capres sosialisasi sejak lama. Jadi semuanya sudah start. Iya. Termasuk Ganjar sudah jalan sosialisasi relawan-relawannya dan lain-lain. Iya. Gitu. Jadi jangan tebang pilih lah. Iya. Udah, Iya. Jangan tebang pilih lah. Udah jangan pakai cara-cara yang lama lah. Kita juga udah bosan. Tadi saya bilang jadi jangan coba-coba mancing-mancing ikan paus. Iya, bahkan kata Pak Ujang nih ya, imbasnya persepsi publik yang muncul Jokowi sebagai kepala pemerintahan dinilai tidak fair. Sebab dalam forum-forum tertentu memihak kepada kepentingan capres tertentu. Ya, betul. Mas Haji di samping itu juga jangan lupa ya bahwa sekarang mulai menghangat lagi isu tentang kemungkinan presiden akan menjadi 3 periode. Itu kan suatu Melanggar katakanlah konstitusi iya itu. Jelas-jelas. dalam rangka untuk sosialisasi ke sana juga kita Iya. kita menduganya seperti itu. Ya kan, walaupun memang secara konstitusi Undang-Undang Dasar 45 harus dirubah. Tapi kan itu bisa dilakukan dengan dekret misalnya presiden mengeluarkan itu. Ini gejala-gejala sudah mengarah ke sana dan masyarakat tahu tentang itu, tidak bodoh-bodoh amat Mas Haji. Iya, dan kalau Tentang misalnya itu. mau melakukan itu setelah 2024 lah. Iya. Iya. Jadi- kalau Pak, kalau saya boleh dukung, saya ini termasuk yang mendukung kembali UUD 45, tapi Oke. tidak sekarang. Iya. Nanti pas pemilihan DPR yang baru Dan baru kembalinya UUD 45 itu yang dimaksudkan oleh politisi positif ya. Itu artinya tidak seluruhnya secara Iya, nggak mentah-mentah seluruhnya, 100% kembalikan Pak. Jadi ada hal-hal yang memang sudah dirubah pada era kepemimpinan Pak Amin Rais pada yang periode yang lalu MPR itu sudah baik, misalnya dibatasi kekuasaan presiden seperti itu. Misalnya itu Kalau pembatasan udah presiden, baik saya pembatasan jabatan misalnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta kembali ke UUD 45 habis-habisan begitu. Seperti itu. Iya. Iya, jadi teman-teman gitu. Jadi apa ya, memang kalau saya bilang sih ini Anies efek ya kan. Iya. Iya. Semua orang dibikin, semua tokoh politik, semua partai-partai oligarki dan sebagainya dibikin worried dengan membesarnya dukungan terhadap Anies. Kalau Betul. saya lihat seperti Betul. itu sih. Maka keluarlah ide-ide macam-macam, wacana 3 periode lah, wah Anies Iya. mencuri start lah. Kita tidak fair ada play start. saja. Fair Kita fair play Mari saja. kita bertarung sehat aja. Nah. Bahkan isu penundaan pemilu, ya. Isu benar pemilu. Nah, jadi ini semua karena Anies efek. Padahal Isu dihadapi aja Anies. isu 3 periode Jokowi itu kan yang aneh-aneh aja begitu. Yang sudah jelas sekarang bahwa Mas Anies ini berjalan ini kan bisa maksudnya berkeliling silaturahmi dengan masyarakat, dengan rakyat setelah dia selesai jadi gubernur kok. Nggak salah. Nggak salah, apa yang Sama salah? aja kayak Orang biasa kan ya. Orang biasa orang sama biasa. seperti saya. kayak Ustadz Abdul Somad, Iya. Ustadz Adi Hidayat yang Pak ceramah kemana-mana. Iya. kan Iya, seperti betul. itu, disambut Iya. juga dengan Disuruh Iya. puluhan ribu masyarakat Betul. ya. Ya, betul. betul Jadi Mas. sebenarnya nggak jauh beda. Mungkin Betul, Mas. kayak orang konser dangdut. Iya kan begitu juga nggak rame beda. juga gitu. Iya, konser Saat dangdut, ini konser memang band. kalau saya melihat sekarang ini Mas Anies menjadi idola. Iya. Artinya apa? Idola, Ada idola. rasa kerinduan, kehausan di masyarakat di rakyat Indonesia kepada pemimpin-pemimpin yang Tokoh. amanah, Tokoh yang mana? amanah Pak. Jadi kita ini sebetulnya bukan krisis pangan, tapi kita juga krisis pemimpin. Krisis tokoh. Krisis saat ini. tokoh juga. Itu harus diakui. Nah, jadi sekarang itu rakyat melihat, oh rupanya ada loh putra terbaik Indonesia yang memang layak untuk diperjuangkan menjadi RI 1. Gitu kan? Iya. Ya itu siapa? Iya. Ya Mas Anies Baswedan. Iya, insya Allah. Gitu. Oke teman-teman, kita nggak bisa lama-lama karena kita udah lapar mau makan bakso. Ini
Kang Didit lagi di Jakarta, dari tadi udah nanya di bakso mau enak di mana. Di daerah Tebet. Bandung dia jagonya, tapi di Jagonya. Jakarta dia tanya ke kita. Langsung. Asik. Soalnya asik, bukan asik. tuan rumah. Asik, asik. Oke Kang Didit terus ya support Pak Ya, Anies salam lewat bergerak. relawan bergerak, Iya. simpul bergerak teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ikut dalam simpul relawan bergerak Ya. bisa ya. Nanti saya kasih nomor telepon saya di bawah di bagian deskripsi. Kang Juju, thank you banget. Ya, terima kasih Mas Sama-sama. Haji. Yuk. Ya, Semoga bermanfaat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.